Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Selama ini mungkin kita melihat sebuah karya seni sebagai sesuatu yang indah. Tapi terkadang para seniman menyimpan rahasia dan cerita unik di balik karya seni itu. Berikut ini ada beberapa karya dan cerita unik para seniman yang bikin kalian tercengang loh guys. Jika melihat pisang, hal yang dipikirkan pastinya untuk dimakan ya guys. Masa buat dipajang? Nah, tapi berbeda bagi seniman yang satu ini. Pasalnya buah pisang yang tidak memiliki nilai estetika apapun malah dijadikan karya seni dan bahkan bisa terjual dengan harga yang tinggi loh. Seorang seniman bernama Maurizio Cattelan membuat seni aneh dari pisang yang dipajang di galeri Miami Beach Art Basel dengan harga 1,7 miliar rupiah. Padahal karya seni yang ia pajang itu cuma bermodalkan satu buah pisang yang ditempel di dinding dengan lakban. Dikutip dari Tempo, Cattelan membuat karya seni ini terinspirasi dari dirinya yang setiap kali bepergian selalu membawa pisang dan menggantungkan di kamar hotelnya untuk mencari inspirasi. Pendiri galeri Perotin, Emmanuel Perotin, mengungkapkan bahwa pisang merupakan simbol perdagangan global, tujuan ganda, serta perangkat klasik untuk humor. Uniknya, meskipun hanya sekedar pisang, karya seni itu sudah berhasil terjual dengan harga fantastis tersebut. Cerita lain mengejutkan berikutnya adalah ketika seni pisang dengan lakban itu tiba-tiba diambil oleh seorang pria bernama David Datuna, yang juga seorang seniman guys. Ia memakan pisang itu di hadapan ratusan orang. Anehnya dia nggak ngerasa bersalah sama sekali loh guys. Yep. Thank you, very good. Dikutip dari Tempo, galeri melaporkan insiden itu ke keamanan. Tetapi Datuna berhasil menyelinap pergi. Untungnya karya seni itu masih bisa diselamatkan karena karya seni disertai dengan sertifikat keaslian dan pemilik dapat mengganti pisang sesuai kebutuhan. Dari kejadian seniman pisang yang bikin heboh ini, gerai durian di Singapura memanfaatkan momen tersebut. Penjual durian di sana menempelkan durian ke dinding yang ditempel dengan lakban. Bahkan harganya juga dijual 1,7 miliar rupiah. Dikutip dari Tempo, pengelola gerai durian yang bernama 1990 Old Trees melakukan hal itu karena ingin meledek pameran seni di Miami Beach Art Basel yang melakban pisang ke tembok putih menggunakan selotip besar. Pada 2013 lalu, karya seni buatan seniman asal New York yaitu Jeff Koons yang berjudul Balloon Dog berhasil terjual seharga 58,4 juta US dollar atau sekitar 845,4 juta rupiah. Karena harganya yang tinggi itu, akhirnya dinobatkan sebagai karya seni termahal di dunia. Connect to, the more it's in 360 degree, the more it emulates life itself. Once again, you say that... Namun, pada rekor karya seni termahal di dunia itu, pada 2018 lalu, berhasil digeser oleh seniman bernama David Hockney. Dikutip dari Liputan 6, lukisan yang berjudul Portrait of an Artist, Pool with Two Figures, laku dengan harga 1,32 triliun rupiah. Lukisan itu dilelang oleh rumah pelelangan Christie di New York, Amerika Serikat. An emotional picture for Hockney. And he was able to capture the way water, who was Hockney's greatest love. Lukisan tersebut menampilkan Peter Schlesinger, mahasiswa seni di UCLA yang merupakan mantan kekasih Hockney. Schlesinger menatap kolam renang sembari menatap perenang yang menyelam ke arahnya. Kira-kira kenapa ya guys lukisan itu bisa terjual dengan angka yang fantastis? Wah, berarti karena harga lukisannya melebihi rekor terdahulu, yaitu Jeff Koons. Jadinya David Hockney dijuluki seniman paling mahal nih guys. For your information, Hockney merupakan seniman lulusan dari College of Art sebelum pindah ke California pada tahun 1960-an.
Tentu aja kita bakal mencari lukisan yang bagus dan enak dipandang ya guys. Meskipun mahal, tetap aja diburu karena keindahannya. Namun berbeda dengan lukisan yang satu ini. Mengutip dari merdeka.com, lukisan aneh yang menyeramkan ini terjual dengan harga 1,8 triliun rupiah pada 2006 lalu. Lukisan yang dibuat oleh seniman bernama William de Koning pada tahun 1953 ini dinobatkan sebagai lukisan termahal keempat di dunia yang pernah dijual. Lukisan yang bergaya abstrak ekspresionis ini dibeli oleh seseorang bernama David Greven. Diketahui, William de Koning ini merupakan pelukis Amerika yang merupakan salah satu eksponen terkemuka dari ekspresionis abstrak. Wih, gokil! Bisa sampai kejual sampai triliunan gitu ya? Apa Mimin jadi pelukis aja ya? Tak ada mimpi yang tak mungkin, merupakan pepatah yang pantas untuk tunawisma asal Filipina ini guys. Seperti yang terlihat dalam akun YouTube CGTN, tunawisma bernama Jelani Mutuan berhasil menjadi seorang seniman dan mendapat penghasilan dari karya lukis yang ia buat. Art told her story and those of the people around her. It spoke both of her aspirations, told her they want to sponsor her first solo art exhibit. She didn't take them seriously. Dilansir dari Elite Readers, ia awalnya adalah seorang pengemis untuk bisa makan setiap hari. Hingga suatu ketika, ia mulai menemukan skill melukisnya. Dan ia menjual lukisannya seharga Rp4.000. Alasannya sederhana, ia hanya ingin menjual lukisannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Started selling them at $50 a piece. Was enough to make her stop begging and scavenging for... Melihat hal itu, seorang seniman bernama Coco Torre yang kerja di galeri seni membantu Mutuan untuk memamerkan karya-karyanya. Akhirnya Mutuan yang sehari-hari melukis di jalan raya bisa memamerkan karyanya di Space Manila untuk pameran seni berjudul Damgo sa Kilid Dalan, yang artinya mimpi jalanan. Sama halnya dengan lukisan Mona Lisa, lukisan Edvard Munch yang berjudul The Scream merupakan salah satu lukisan yang paling misterius. Dikutip dari Mirror UK, dalam lukisan ini terlihat seorang pria dalam wujud abstrak berjalan melintasi jembatan saat matahari terbenam dengan memegang kepalanya dan tatapan ngeri seolah tersiksa. Tetapi rahasia kelam tentang lukisan The Scream ini diungkapkan dalam pameran baru di British Museum di London. Yang pertama, lukisan ini memiliki 4 versi selain yang terkenal, yaitu versi krayon, pastel, dan lotigraf hitam putih. Jembatan di lukisan itu menggambarkan sebuah tempat bunuh diri dalam jarak dekat dengan rumah jagal dan rumah sakit jiwa, yang dekat dengan tempat tinggal saudara perempuan Munch yang menderita skizofrenia. Selain itu, lukisan ini telah dicuri sebanyak 2 kali. Pertama pada hari pembukaan di Olimpiade Musim Dingin 1994 yang dibuka di Lillehammer. Kemudian pencurian kedua terjadi pada 2004, di mana 2 pria bertopeng bergegas ke Museum Munch di Oslo dan kabur membawa The Scream ke Madonna. They went up the ladder and fell off, and then went up again and broke in the window and went in to collect the painting at Scotland Yard on the Monday. Ya ampun, selain lukisannya yang menyeramkan, ternyata fakta cerita di baliknya juga bikin merinding ya guys. Nah, itulah tadi beberapa cerita unik para seniman yang bikin tercengang. Selain ceritanya, karya-karyanya juga unik ya.